Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-lailah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Habib Dzulqarnain Al-Zahir serta para alim ulama, para asatidz, guru-guru agama, serta para jamaah, para muhibbin Majelis Zikir 7 Laksa Riyadul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah untuk bersama-sama berzikir, mengingatnya, mengingat keagungannya, mengingat kebesarannya, dan kita bersama-sama bersolawat memuji makhluk yang paling dicintai Allah, makhluk yang paling disayang oleh Allah, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam tercurah selalu kepada beliau, juga kepada sahabat, keluarga, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklumi bahwa ada perbedaan masalah penetapan hari raya antara pemerintah kita dan pemerintah Saudi Arabia, di mana pemerintah kita menetapkan bahwa hari raya adalah hari Minggu, hari Ahad, sementara Saudi menetapkan hari raya hari Sabtu. Tentunya kita menyikapi bagaimana. Nah, jadi pilihan kembali kepada kita, karena semua itu ada dalilnya dan bujur saja untuk diumpati. Maksud ulun, kalau orang yang berhari raya hari Sabtu itu bukan mengumpati pemerintah Saudi sebenarnya, karena ada ulama-ulama kita, guru-guru kita pun yang menetapkan hari raya itu hari Sabtu sesuai dengan ilmu yang mereka miliki, dalam istilahnya ilmu hisab atau ilmu falak. Pemerintah pun mereka menetapkan itu bukan sembarangan. Ada pegangan mereka sesuai dengan hisab dan sesuai dengan ru'yah atau melihat awal terbit bulan. Jadi ada perbedaan di situ aja. Nah, jadi kalau kita umpat hari Sabtu, itu bujur aja. Kita umpat hari Ahad, bujur aja juga. Cuman yang lebih bijak, yang lebih bijaksana, bagi orang-orang yang umpat Sabtu, amun kawa, jangan menyalahi orang banyak itu dinampakakan benar. Maksud ulun, misalnya memilih hari Sabtu, lalu ulun ada akannya dibungin nih sembayangan hari raya. Nah, ini kurang patut.
kurang patut. Misalnya ulun 4 guru misalnya hari Sabtu. Alangkah baiknya ulun nih tulak anu paguruan 4 sembahyang lawan sidin. Bagus nih tuh. Daripada ulun mah ada akan dibungin sini takbiran. Orang hari Ahad rata-rata diparingin 4 sesuai aturan apa arahan pemerintah. Dibungin takbiran mulai Sabtu sudah, malam Sabtu takbiran sudah. Kasihan orang berdosa gara-gara kita kada bijak menyikapi. Karena akhirnya orang yang kada tahu karena memandir, menguyak, menyambati. Akhirnya orang berdosa gara-gara siapa? Gara-gara kita juga kada bijak. Sementara dalam kaidah usul fikih dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik maslahat. Oh, mau umpati perguruan baik, menampakkan aku ni murid sidin, aku ni pengikut setia sidin, aku ni cinta lawan sidin, baik. Tapi kalau ada mafasid, kalau ada sesuatu yang kurang baik, gara-gara itu dinampakkan secara hukum agama lebih baik dikalahkan itu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu usul fikih itu. Sebagaimana kayak bebulang. Bebulang itu sunnah. Bebulang itu sunnah. Bahkan dikatakan salatun minal muta'ammin, salatun bi imamatin afdalu min sab'ina salah bila imamah. Satu sembahyang dengan berbulang itu lebih afdal daripada 70 sembahyang yang kada berbulang. Itu memang ada hadisnya itu. Berbulang itu sunnah Nabi. Lalu bila berbulang itu pahalanya gana 70 kali lipat dari kada berbulang. Nah sekarang kita misalnya itu aja nang patukan kita. Kada melihat situasi, kondisi, domisili di mana kita berada. Lalu berbulang kita. Turun ke langgar, turun ke masjid. Aku mau amalkan sunnah. Apa kabar? Orang-orang kampung nang kada mengerti, nang jahil, itu akan melihat kita tuh tentu lain. Tuh hanyar sakutu jah. Sampai orang bahkan mungkin dikhawatirkan ada orang-orang yang mahina kita, mahulu-hulut kita, dahulu-hulutnya kita, gara-gara memakai bulang. Maka bulang itu sunnah. Maka orang yang mahulu-hulut bulang yang kita pakai bisa murtad. Bila kada murtad dosa genah. Gara-gara siapa? Gara-gara siapa itu? Karena minta maaf di daerah kita ini, orang yang berbulang itu hanya orang-orang yang dianggap ulama. Padahal sebenarnya bukan untuk ulama, siapapun berhak berbulang. Apalagi sudah tahu bahwa ini sunnah Rasulullah. Tapi kita lihat di situasinya, kondisinya, tempat kita bagaimana. Guru kita di Gampa tuh, sidin sampai sekarang sidin majelis sidin yang 20.000 di mana-mana, di Hendil Bakti, di Barabai malam Selasa, di Gampa malam Rabu, di Hendil Bakti malam Ahad, itu 20 ribuan yang hadir. Sidin, kayak apa? Pernah ulun takuni,
pas pepandiran waktu itu. Ujar sidin, aku selama Rasulullah itu jasidin kada datang lawan dia aku bebulang, aku tetap kada bebulang. Tetap kada bebulang. Nah itu makam sidin itu. Amun hendak bebulang juga, sin bebulang, tapi malam, tengah malam, tahajud, misalnya waktu sembahyang. Jadi bila tahajud tengah malam tuh, ulun kadang-kadang di sini waktu 6 bulan puasa tuh, maka ya pulang juga tengah malam itu. Jadi ulun pribadi kadang-kadang kada wani untuk memakai bulang karena pertama perguruan. Kalau masalah ijazah, alhamdulillah ulun berapa orang Habib nang datang kabungin sini, Habib dari Hadramaut nang samuaan tu mama sangi ulun bulang dah. Waktu di Darul Musa, waktu di Tarim Habib Umar bin Hafidh ijazahkan bulang sampai ke Rasulullah. Tapi itu ulun bulang itu ulun pakai bila tengah malam misalnya. Adapun di halayak ramai seperti ini bukan kada hendak mengamalkan sunnah, tapi ada hal-hal yang lebih diutamakan, di antaranya masalah menjaga hati, yang kedua masalah menjaga adab dengan perguruan. Itu aja. Apa sambutan orang kena perguruan nang punya lebih majelis lebih gana, lebih alim, sidin punya kamat nang luar biasa, sidin tampil seadanya sebagaimana kita lihat setiap malam Rabu. Ulun dibungin nih majelis nang halus kayak ini, bebulang-pulang gana kayak kataraan. Jadi itulah artinya nang bijak itu nah. Walaupun baik, tapi kadang-kadang kita mesti mengalahkan sesuatu yang kita anggap baik kita ini untuk apa? Menolak kerusakan yang ditimbulkan daripada itu. Nah, jadi itu. Jadi masalah hari raya, kalaupun artinya kita umpat hari Sabtu sesuai dengan arahan guru kita, karena ulun padahakan aja guru kita di Gampa sidin hari Sabtu. Sidin hari Sabtu. Tapi sidin menghargai, memang sidin menggawi tetap di pesan di Bereba itu hari Sabtu, sembahyang hari raya itu. Tapi biasanya hari raya kedua itu sidin mahaul abba sidin. Nah, karena hari raya kedua merupakan hari raya bagi kebanyakan masyarakat, hari raya kedua, maka haul abba sidin, Tuan Guru Ahmad Mungni, sidin undur ke hari Senin. Biasanya hari raya kedua sidin, mahaul abba sidin itu di tempat sidin di Bereba itu. Tapi karena hari raya bagi kebanyakan masyarakat kita, maka sidin berundur ke hari raya ketiga hari Senin. Ulun pribadi, ulun mengumpati sidin, tapi ulun insyaallah dibungin tetap manggawi hari Ahad sembahyang hari raya. Sembahyang hari raya. Niatnya kayak apa? Bagi nang hari Sabtu manggawi sembahyang. Misalnya hari Sabtu menggawi sudah sembahyang baik di rumah usolli, misalnya aku sembahyang sunat Idul Adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala, bila seorangan, bila jadi imaman lillahi ta'ala, jadi imam karena Allah. Siapa makmumnya? Bini di belakang misalnya. Nah kaina isuk hari Ahad itu nah gawi pulang di masjid umpati. Tulah ke masjid pulang di kampung itu umpati, bacaannya kayak apa?
usalli sunnata idil adha rak'ataini makmuman i'adatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat idul adha 2 rakaat mengikut imam, maulangi karena Allah. I'adatan ngaranna, i'adatan. Jadi adaan itu tunai, qadaan mengqadha, i'adatan maulangi. Nah, i'adatan ngatakanlah i'adatan maulangi. Karena maulangi kita hari Sabtu sudah menggawi. Jadi kita maulangi ini hari Ahadnya. Kita ulangi. Bagi nang hari Sabtu kada menggawi, padahal 4 hari raya hari Sabtu. Tapi nya kada bisa aja menggawi, kada bisa. Nah, jadi hari Ahad tuh usalli sunnata idil adha rak'ataini makmuman qadaan. Aku sembahyang sunat idul adha 2 rakaat mengqadha, mengikut imam karena Allah Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Perbedaan hari raya tentu berpengaruh dengan 2 hari mulia sebelumnya, yaitu Tarwiyah dan Arafah. Hari Tarwiyah, hari Arafah. Bagi orang yang berhari raya Sabtu, maka malam ini Tarwiyah sudah. Malam ini malam Tarwiyah. Besok sunat puasa Tarwiyah. Dan sunat puasa Tarwiyah ini adalah sesuatu yang didambakan Rasulullah. Rasulullah sidin berkata, seandainya aku jadi baginda hidup sampai tahun budi, aku akan puasa hidup 8 Dzulhijjah, ya Tarwiyah. Maka alangkah beruntungnya orang yang menjadi kenyataan daripada apa yang diinginkan Rasulullah. Esok kau puasanya. Berarti orang ini menjadi umat yang meluluskan, yang menyatakan, mengerjakan apa yang diinginkan Rasulullah, apa yang diniatkan Rasulullah. Berarti ada kontak batin antaranya lawan Nabi itu terhubung. Karena je Nabi, amun aku berumur sampai tahun budi, je Nabi aku puasa Tarwiyah. Lalu di bulan Rabiul Awal tahun itu juga Rasulullah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan Allah. Maka dipilihlah umat-umat nang disayangi Allah, nang dicintai Allah, yang menjadi kenyataan dari apa yang diinginkan Rasulullah itu. Sebagaimana ujar ulama sufi, ketika Rasulullah itu dimusuhi oleh orang-orang kafir Mekah, Nabi itu ada keinginan di batin sidin, di hati sidin, hendak hijrah ke Hadramaut. Tapi kadeda perintah Tuhan. Tapi di hati sidin, di hati baginda Nabi ada keinginan kuat hendak hijrah ke Hadramaut. Nah, begitu ada perintah hijrah dari Allah, ternyata Allah menghendaki baginda untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka dari situlah timbul ada ungkapan dari para ulama sufi, man arada bin nuril Muhammadi fa'alaihi bil Madinah, wa man arada bisirril Ahmadi fa'alaihi bi Hadramaut. Siapa hendak nur Muhammad Madinah, karena disitulah nur Nabi,
yang begitu kuat. Sampai makam Sidin, jasad Sidin, jasad mulia baginda Nabi tertanam di Madinah. Tapi waman arada sirral Ahmadi, siapa hendak sirnya Rasulullah, nang bujur terasa kuat di situ, adalah di Hadramaut. Karena itu keinginan Rasulullah hendak ziarah ke Hadramaut itu dinyatakan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah dengan hijrahnya Sayyidina Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir ke Hadramaut. Maka Sayyidina Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir inilah yang menjadi datuk moyangnya para keturunan Rasulullah di Hadramaut. Sehingga Hadramaut itu terkenal kotanya, negerinya sejuta wali. Karena disitulah bertebaran zuriat Rasulullah daripada Sayyidina Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir yang menyandang, yang memikul rahasia Ahmadiyah tadi. Sir Ahmadi. Jadi orang-orang yang di Hadramaut itu kakanakannya aja wali. Lagi halus kasyaf sudah orang. Belum balik sudah kasyaf. Itu orang-orang. Nah, ini hari Tarwiyah isuk. Kita kawa puasa. Berarti kita ini untung. Kita menjadi kenyataan dari apa nang dikehendaki oleh Rasulullah. Artinya Allah menyatakan keinginan Rasulullah hendak puasa itu lewat umat-umat yang terpilih. Maka sekali lagi untung orang yang terpilih sehingga kawa puasa hari Tarwiyah itu. Jadi bagi orang nang hari Sabtu hari raya isok Tarwiyahnya. Kemudian hari Jumat itu Arafah. Hari Jumat Arafah. Hari Arafah ini hari yang mulia, dikatakan oleh Rasulullah, "Ma min yaumin afdalu min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang lebih afdal daripada hari Arafah. Yubahillahu ta'ala fih bi ahli al-ardi ahli as-sama. Allah berbangga pada hari Arafah itu dengan penduduk bumi kepada penghuni langit. Allah membanggakan penduduk bumi kepada malaikat penghuni langit. Maaf, beberapa orang nyaman awaknya. Jadi artinya ujar Tuhan, "Unzuru ila ibadi, hai malaikatku, lihati hamba-hambaku tu. Sya'asan hubara, rahau rambut berdebu, ja'uni min kulli fajjin amiq." Mereka datang lawan diaku dari setiap penjuru yang jauh. Yarjuna rahmati wa yakhafuna azabi. Mereka mengharap rahmatku, takutan azabku. Karena itu dia Tuhan lihati malaikatnya, manusia-manusia yang datang dari penjuru-penjuru bumi ini tuh. Malaikat ini sekejap sampai ke mana hendak. Amun kita manusia ini apa hendak katulak kasih macam-macam tuh yang dilalui. Hendak ke Makkah aja berapa jam perjalanan, uyuh di jalan pulang. Nah karena itu falam yura yaumun aktsaru itqan minan nar min yaumi Arafah. Kada dilihat hari yang terlebih banyak dimerdekakan dari api neraka daripada hari Arafah. Jadi hari Arafah itu banyak Allah memerdekakan hamba daripada api neraka.
Karena itu orang nang berpuasa nang kada wukuf di Arafah, kita nang kada wukuf di Arafah nih. Apun orang-orang wukufnya ibadahnya wukuf. Kita nang kada wukuf nih Bang, dianjurkan puasa. Saya kira dapat fadilat keutamaan hari Arafah tadi. Nabi mengatakan, "Siyamu yaumi Arafah kafaratu sanatain, sanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah." Puasa hari Arafah itu kafarat dosa 2 tahun. Kafarat dosa 2 tahun. Sanatin madiyah, tahun yang lalu, wa sanatin mustaqbalah, dan tahun yang akan datang. Belum lagi digawi dosa, sudah dijanjii, diampuni. Jadi orang yang kawa puasa hari Arafah itu, orang yang memang dikehendaki Tuhan, dosa-dosanya diampuni, dosa-dosanya dihapus. Dosa nang lalu dan dosa nang akan datang. Untung. Karena itu hari Arafah itu sampai-sampai ada ulama nang berfatwa bagi bini-bini itu kan biasa secara hukum fikih Syafi'i, artinya bila bini-bini puasa sunat itu wajib bepadah lawan laki. Wajib bepadah lawan laki. Bepadah lawan laki pada hendak puasa. Nah, amun hari Arafah Bang, hari Arafah kada bepadahan boleh ujar ulama. Karena begitu afdalnya puasa Arafah nih. Tapi bila laki tahu pada puasa pian menyai, laki hendak wajib berbuka. Tetap kehendak laki ditulusakan. Tapi pada ulun puasa benyai mudahnya laki pian paham. Hakun bakalah mahadang. Gitu. Dan niatnya itu paling baik niat puasa sunat itu beganding puasa qadaan. Walaupun kita asa kadada mengqada, tapi alangkah baiknya diganding dengan qadaan. Karena kayak kita orang awam nih puasa nih banyak bocornya, banyak aibnya, banyak cederanya. Nang kaya menggibah orang, berdusta, itu mazhab Syafi'i menggugurkan pahala puasa. Tapi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu membatalkan puasanya. Jadi kalau mazhab imam kita Syafi'i, orang yang berdusta tuh, orang yang menggibah tuh, itu menggugurkan pahala puasa. Tapi kalau mazhab Hambali menggugurkan puasanya, membatalkan puasanya. Nah, karena itu kita nih baik, kayak kita orang awam nih baik bila puasa sunat, ganding niatnya dengan mengqadha. Ulun pribadi bila puasa, hatta puasa nisfu Sa'ban, puasa apakah bila puasa sunat? Ulun pribadi berniat sengaja aku puasa esok hari mengqadha bulan Ramadan sekaligus puasa hari tarwiyah misalnya. Sengaja aku puasa esok hari mengqadha bulan Ramadan sekaligus puasa sunat hari tarwiyah karena Allah Ta'ala. Nah, kayaknya hari Jumat dia sengaja aku puasa esok hari mengqadha bulan Ramadan sekaligus puasa sunat hari Arafah karena Allah Ta'ala. Biasa ulun kayak itu kalau berniat puasa sunat itu. Ada pertanyaan
Kayak apa aja bagi orang yang puasa, bagi orang yang 4 hari Ahad, inya puasa hari Arafah berarti hari Sabtu lah. Maka hari raya hari Sabtu. Bolehlah puasa aja hari Sabtu, hari raya. Ada pertanyaan nih, jawabannya, puasa hari Arafah itu adalah puasa 9 Zulhijjah. Jadi puasa Arafah itu bukan puasa orang wukuf di Arafah. Apabila orang wukuf di Arafah misalnya hari Jumat, berarti harus hari Jumatkah puasa Arafahnya? Kada. Puasa Arafah itu puasa 9 Zulhijjah. Tapi menurut apa keyakinan pian? Bila pian misalnya 4 hari Ahad, hari raya, maka pian puasa hari Sabtu itu hari Arafah bagi pian dan sah menurut hukum fikih, kada haram. Kada haram. Karena keyakinan pian 10 Zulhijjah adalah hari Ahad. 10 Zulhijjah adalah hari Ahad. Maka hari Sabtu itu 9 Zulhijjah, hari Arafah, puasa pian kada haram. Tapi bila pian meyakini bahwa hari Arafah itu hari Jumat, lalu hari Sabtu itu hari raya, pian puasa hari Sabtu itu karena apa? Karena 4 pemerintah aja hari rayanya, pada aku juga 4 Sabtunya aja hari rayanya, tapi puasa haram itu. Haram. Karena puasa di hari raya itu haram. Puasa di hari raya itu haram. Nah, tapi bila pian meyakini bahwa hari raya itu hari Ahad, pian puasa hari Sabtu, itu puasa Arafah nih tuh. Karena puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Zulhijjah. Bukan hari di mana orang wukuf di Arafah lain. Umpat Saudi hari Jumat orang wukuf di Arafah. Tapi kita ini antara Indonesia lawan Saudi ini beda matla. Matla itu waktu terbit bulan. Kan kurang lebih 5 jam 6 jam kalau bedanya itu. Nah, secara hisab menurut Kementerian Agama, bulan itu kada kawa dilihat di Indonesia ini waktu malam Kamis malam. Sehingga lalu Zulqa'dah diganapakan 30, maka awal bulan jatuh pada hari Jumat. Nah, ujar buhan Kementerian Agama. Itu ilmu mereka. Kada boleh kita menyalahkan. Nah, 5 jam kemudian ternyata bulan terlihat di semenanjung Arabia. Maka pemerintah Saudi menetapkan hari Kamis adalah 1 Zulhijjah. Berarti Zulqa'dahnya 29 saja. Nah, jadi intinya pian 4 mana saja boleh, yang penting jangan menyalahkan orang. Itu aja. Orang hendak 4 Sabtu jangan disesalahkan. Jangan ditiwas, jangan diurahkan. Kami Muhammadiyah ada itu. Jangan diurahan. Hendak 4 Ahad bujur aja, ada aja nas dalilnya. Bahkan tadi mengkawa bagi nang Sabtu biar aja 4 hari Ahad sembahyangnya daripada menggawe seorang dilanggar mengarasi. Aku Sabtu kita gawe dilanggar. Jurang siapa khutbahnya? Aku kena khutbah. Jadi pengarasan benar ngaranin itu. Jadi biar aja. Artinya bila hendak sembahyang di rumah seorangan enggak sembahyang dulu di rumah hari Sabtu itu karena hari Ahad umpati orang banyak turun pulang ke langgar nyaman lagi hari raya 2 hari ya kalau Sabtu hari raya, Ahad hari raya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah.
Nah, kemudian tadi ada ulun mendengar pengumuman bahwa habis hari raya akan dimulai pendaftaran zikir, pendaftaran majelis pembacaan 100.000 surah Al-Ikhlas. Malam Kamis ini insya Allah majelis kita mengadakan haul daripada Tuan Guru Syekh Ahmad Mughni bin Ismail. Malam Kamis ini mengadakan haul Tuan Guru Syekh Ahmad Mughni bin Syekh Ismail bin Syekh Muhammad Tahir bin Syekh Syihabuddin bin Syekh Muhammad Rashad Al-Banjari. Tuan Guru Syekh Ismail ini merupakan Tuan Guru Syekh Ahmad Mughni merupakan ayahanda daripada abah guru kita, pimpinan Majelis Nurul Muhibbin di Barabai dan Gampa itu. Sidin mengadakan haul hari Senin, maka kita alhamdulillah ulun sempat berguru lawan Sidin waktu lagi halus, waktu masih sekolah SD sempat hadir di pengajian Sidin dan sempat juga artinya berdebat lawan Sidin. Ada beberapa ijazah salawat yang langsung dari Sidin. Siapa membaca salawat itu karena Rasulullah hadir hendak mati, karena Rasulullah menyambut Sidin di dalam kubur kena. Jadi waktu Munkar Nakir itu datang Rasulullah mengawani. Ada salawatnya karena diijazahkan. Sidin meijazahkan. Ujar abah guru sekumpul, Tuan Guru Ahmad Mughni ini, Sidin setiap malam, belum lagi goreng biar berpajam aja, Rasulullah datang sudah. Rasulullah datang. Sampai di antara karamat Sidin itu, Sidin Rasulullah datang lawan Sidin. Ujar Rasulullah artinya banganga muntong. Banganga diludahi Nabi muntong Tuan Guru. Nah, ujar sudah diludahi Nabi, ujar Nabi gauli bini ikam. Ini Sidin ini guru sumber kisah nih ulun. Gauli bini ikam. Maka bini Sidin itu sudah umur habis masa haid. Secara ilmu medis kedokteran kada mungkin lagi betianan. Tapi Rasulullah datang, disuruh diludahi Nabi, muntong Tuan Guru Ahmad Mughni ini, disuruh Nabi menggauli bini nang sudah berumur tadi lah, para 60 bini Sidin umur. Sidin 70 berapa sudah. Nah, ternyata imbah sudah itu betianan. Nah, dari hubungan itu atas perintah Nabi itulah lahir seorang anak yang mana ujar orang ketika lahir anak itu rumah tuh narak tarang orang malihatan siapa ya guru kita yang digampas itu. Nah, itu. Jadi hari Kamis, malam Kamis kita mengadakan haul Abah Sidin. Tanda kita ada ta'aluk tuh lawan, biar aja orang menilai kita kayak apa, yang penting kita cinta lawan Sidin, kita cinta lawan perguruan, dan kita buktikan kecintaan kita lawan guru. Bukan hanya abah guru sekumpul kita hauli, tapi guru-guru kita hauli juga di sini. Dan insya Allah mulai malam Kamis itu pendaftaran surah Al-Ikhlas kita buka. Tadi ada salah sambap panitia pendaftaran 100.000 aja. Ada. Ada 100.000 ada. Dan kadada yuran kadada. Pendaftaran tuh ada, memang ada, cuma ada 100.000. Pendaftaran tuh untuk menabus kartu dan untuk menabus kartu dan buku mencatat Allah itu berapa kali sudah pian membaca itu. Ada mungkin disamakan zikir bisa. Cuma mingguan kada ada nang yuran sekian sampai minggu kada ada.
Kita hendak beramalan aja qul huwallah. Karena bila sudah 100.000 taulihi kena kita hadiahkan segan abah, segan mama kena. Nah, adapun jemaah bila meninggal karena malam itu tuh malam misalnya hari Senin ada jemaah kita meninggal, malam Kamis itu nah bacaan qul huwallahu ahad yang kita baca beimbain itu nah bila tauli 100.000 kayaknya kita hadiahkan sagan jemaah kita nang wafat kita. Adapun bacaan kita kayaknya kita kumpulkan tauli 100.000 sagan abah, sagan mama kayaknya. Tapi bila ada jemaah yang meninggal kita kumpulkan bacaan kita tuh kita hadiahkan. Kalau orang 1.000 atau 2.000 50 kali haji kita membaca taulih. Kalau orang 2.000 taulih 100.000 hadiahkan pahalanya. Dihadiahkan pahalanya. Nah itu keuntungannya kayaknya kita dengan berjamaah tuh. Kemudian setiap 2 bulan atau lebih kayaknya itu jemaah tuh kayaknya akan dibawa untuk ziarah wali-wali seputaran Kalimantan Selatan dari guru Kuitan pengasuh tadi misalnya Tun Guru Ahmad Mugni terus sampai ke Kandangan Taniran, ke Detu Sanggul, ke Sukumpul, ke Lampayan, ke Guru Zuhdi misalnya ke Besire dengan transportasi majelis yang menanggungnya dan pembimbingnya insya Allah guru-guru dari pondok pesantren. Guru-guru ini kena membimbing. Dan insya Allah kayaknya ada tim, ada petugas yang mengiringi. Insya Allah kan kita dalam 2 bulan ini ada dapat ambulan dari Pemda. Ambulan itu kan mengiringi juga. Kalau ada jemaah nang mauk atau siup kan bisa umat masuk ambulan. Lajar ke rumah sakit dibawa. Jadi ambulan mengiringi aja kan aja ambulan. Jadi insya Allah dan itu per nomor urut saja masuk ulun do jadi kada berkunjang. Jadi misalnya sekali tulak tuh orang 30 atau 40 siapa kena motor kita ada nih pesantren nih. Nah jadi nomor urut 1, 2, 3, 4, 5 nang mana nang kehadirannya itu rajin. Nomor 1 rajin orangnya masuk. Nomor 2 rajin diurut. Nomor 5 kada rajin geser ke nomor 6. Nomor 7 kada rajin geser ke nomor 8. Jadi kada sistem kuncang nang batu zikir kada nang ini per nomor urut. Jadi pian tadahulu mendaftar tadahulu 4 ziarah kaina. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يعافي نعمه ويكافي المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة وصالحا وسلاما وبركة يا الله وبركة يا رحمن وبركة يا رحمن